yang saya hormati teman-teman dari pers, kita ketahui bahwa Indonesia punya rencana untuk menjadi Indonesia maju, Indonesia emas di tahun 2045. Nah, untuk menjadi negara maju, negara berdaulat ini, salah satu tiang terpenting adalah sumber daya manusia. Nah, peningkatan dan pencetakan manusia-manusia unggul Indonesia ini tentunya tidak lepas dari peranan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Baik itu pendidikan mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai ke pendidikan tinggi. Merespon berkembangnya diskusi di sosmed mengenai kesejahteraan dosen, pertama saya akan coba letakkan dalam konteksnya. Jumlah dosen kalau menurut data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2022 itu disampaikan jumlah dosen di Indonesia ini sekitar 316.912 orang. Dari jumlah total ini sekitar 108.630 merupakan dosen yang bekerja di perguruan tinggi negeri dan 208.000 lebih ini bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi swasta. Untuk dosen perguruan tinggi negeri, untuk gaji pokok mengikuti gaji PNS. Sedangkan untuk dosen yang bekerja di PTS, ini banyak sekali ditentukan oleh kebijakan perguruan tinggi swasta tersebut. Tapi kalau kita menilik kebijakan misalnya Undang-Undang 13 tahun 2003 yang lalu, ini artinya kita bicara flashback mengenai Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, gaji dosen swasta itu sebesar upah minimum provinsi, UMP. Jadi siogianya kalau mengikuti tahun 2003, dari 2003 pemerintah sudah menetapkan bahwa ini tidak boleh di bawah UMP. Terlepas mau dia dosen negeri maupun dosen swasta. Nah, kalau kita tilik kembali perbandingan gaji dosen Indonesia sendiri dengan dosen di negara-negara ASEAN cukup variatif, ya, termasuk gaji-gaji dosen yang lebih kurang dengan Indonesia ini seperti di Filipina, bahkan yang sampai cukup mensejahterakan dan membuat dosen fokus terhadap kinerja dosennya itu seperti di Singapura yang bisa mencapai rata-rata di 100 juta. Memang secara real, case by case, mungkin dia tidak mendapatkan haknya. Nah, ini yang bagi saya, makanya pertama saya bilang tadi, pemenuhan hak dosen itu menjadi esensial yang harus dijalankan oleh tiap universitas. Nah, untuk mengisi itu kan saya tadi sampaikan, misalnya sudah ditarik, disupport oleh pemerintah pusat. Jadi dana perguruan tinggi untuk mengakses sarana prasarananya bisa dialihkan ke insentif. Kemudian bagaimana penjaminan hak-hak dosen itu benar-benar bisa dipenuhi oleh tiap universitas, baik negeri maupun swasta. Kalau negeri kan udah jelas, kayak tadi kalau PNS sudah jelas gaji pokok berapa, tunjangan berapa. Nah, most likely ini happen nanti dengan teman-teman di perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi swasta ini sangat erat dengan kemampuan masing-masing perguruan tinggi. Misalnya dengan jumlah mahasiswa mereka sebagai salah satu pemasukan dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian saya menyarankan pemerintah termasuk dari sini kementerian-kementerian yang terkait nantinya ini bisa melakukan monef good governance. Jadi instead of nanti bicara bicara evaluasinya terhadap kurikulum, which is penting juga, ini penting nih. Tapi sekarang kita lihat bahwa ada hal penting lainnya yang selama ini belum tercover dengan baik. Nah, inilah yang pemenuhan jaminan hak-hak tenaga pengajar menjadi sangat penting. Nah, bagaimana kemudian meningkatkan insentif, meningkatkan kesejahteraan duitnya di bawah UMR, maka
kita ngusulin peningkatan alokasi untuk insentif kinerja. Maka dosen itu harus produktif. Kalau dia produktif, beri insentif. Angka penelitian, dana penelitian dikuatkan. Penelitian yang kompetitif jalan terus, penelitian afirmatif harus ditingkatkan. Kenapa? Maka saya ambil contoh tadi, kalau Indonesia baru masuk OECD. Nah, negara-negara OECD 38 negara ini rata-rata spending budget untuk risetnya, R&D-nya itu di 2,4%. Beberapa negara yang maju malah lebih dari 4% R&D-nya, spend budgetnya. Nah, Indonesia posisi masih 1%. Kita punya budget pendidikan 20%. Ini kan masalah bagaimana kebijakan itu adaptif dan responsif. Kenapa sekarang dosen jadi sangat penting? Karena bagi kita untuk mencetak SDM unggul ini kan tempatnya kampus, universitas kalau di level pendidikan tinggi. Nah, yang menjalankan itu dosen. Jadi kalau dosennya juga pertama harus berkualitas, harus berkompeten. Ini juga disupport pemerintah. Kemudian mereka punya kesejahteraan ditingkatkan. Makanya ada Serdos. Tadi Prof. Arma bilang Serdosnya ini problem loh nggak. Harapan kami dari ADI, Asosiasi Dosen Indonesia, ini adalah independence organisasi, dan kami melihat bahwa ke depan semoga banyak program-program dan kebijakan-kebijakan yang diperkuat dan ditingkatkan dan dilengkapi dengan program-program yang memastikan tadi bahwa adanya pemenuhan hak-hak pengajar untuk memiliki kehidupan yang layak. Artinya kalau di saya sendiri atau di Prof. Armai, kami ini sudah tidak dalam posisi yang di bawah UMR. Tapi kan ini butuh waktu nih. Nah, penguatan support terhadap dosen-dosen baru itu kita perkuat program-programnya, berikan insentif kinerja, berikan kesempatan mendapatkan hibah-hibah penelitian, kemudian bagaimana mereka juga mendapatkan peningkatan kompetensi sebagai dosen yang diperlukan. Jadi ADI kita siap menjadi partner pemerintah ini untuk dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Jadi harapan saya nanti ke pemerintahan yang baru sudah saatnya kita fokus dan memberikan perhatian yang sangat besar untuk mencetak SDM unggul, karena ini salah satu prasyarat penting menjadi Indonesia Emas di 2045.